Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Safaris Imunologi. Kita masih membahas mengenai imunologi dasar sampai pada bab organ limfoid sekunder, dan kita masih melanjutkan tentang MALT atau mucosa associated lymphoid tissue sampai pada bab GALT, ya, gut associated lymphoid tissue. Nah, ada beberapa anggota dari GALT, ya. Nah, kita sampai pada Peyer's patch atau Plaques peyeri. Nah, topik kita nanti yang dibahas adalah apa yang dimaksud dengan Plaques peyeri atau Peyer's patch. Kemudian bagaimana penampakannya secara makroskopis itu seperti apa. Terus lokasinya di mana? Ya, terus bagaimana struktur dari Peyer's patch itu dan bagaimana perkembangan pembentukan dari Peyer's patch. Kemudian respon imun yang terjadi pada Peyer's patch, kemudian apa fungsinya, gitu ya. Nah, kita masuk definisi dulu. Peyer's patch itu adalah sekelompok follicle lymphoid terorganisir, atau istilahnya itu organized lymphoid follicle, yang terdapat di lamina propria dan submucosa dari usus halus, ya. Kenapa kok usus halus? Ya karena memang kebanyakan berada di usus halus, gitu ya. Nah, ini penampakan Peyer's patch ya secara makroskopis. Ya, yang sebelah kanan itu adalah yang sebelah kiri, ya. Ini adalah Peyer's patch. Ya. Yang ini yang sebelah kanan ini Peyer's patch yang mengalami erosi atau kelainan, ya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di mana lokasi dari Peyer's patch, ya. Nah, memang Peyer's patch itu ditemukan di usus halus seperti di ilium, ileum, dan kadang di duodenum. Nah, tetapi sebagian besar, ya, 50% itu berada di ileum, ya. Nah, ini memang lokasi yang biasa ditemukan walaupun pernah dilaporkan ada Peyer's patch di kolon, ya. Tetapi memang lokasi biasanya ada di usus halus. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah struktur dari Peyer's patch ya secara histologis. Ini adalah Peyer's patch, ya. Nah, sebenarnya Peyer's patch itu kalau kita mau mudah, ya, jadi di bagian luar itu ada FAE atau follicle associated epithelium, ya. Nah, FAE itu dia sebenarnya adalah epitel juga, cuma dia mengalami modifikasi, ya, sehingga dia sedikit memproduksi mukus, sedikit mengandung enzim digestif, ya. Nah, di dalam FAE itu nanti terdapat sel M, ya. Sel M itu ya sel mikrofold, jadi tempat pintu masuknya patogen atau antigen dari lumen usus ke Peyer's patch, ya. Nah, di situ juga ada sel B, sel T, makrofag, dan sel D, ya. Nah, lamina basalis dari FAE ini itu lebih porus daripada epitel usus. Nah, di bawah dari FAE itu ada subepithelial dome, ya. Di sini nanti ada subepithelial dome, ya. Nah, di bawahnya dari subepithelial dome ada follicle, ya, follicle, ya, di tengah ini follicle. Nah, di antara follicle nanti ada interfolikuler, ya, atau regio atau area interfolikuler, ya. Imunosit atau sel-sel imun yang terdapat di Peyer's patch itu antara sel B, ini terutama di germinal center, ya, di follicle, ya. Kemudian sel T itu ada di regio parafolikuler atau di sekitar dari follicle. Kemudian ada sel plasma, ada sel mas, ya, ada eosinofil, ada makrofag, ya, dan basofil. Jadi selnya banyak sekali. Jadi saya ulang lagi, struktur intinya itu sebenarnya ini, ya, ada FAE bagian luar, di bawah FAE ada subepithelial dome, di bawah subepithelial dome ada area folikuler dan interfolikuler. Kalau folikuler itu nanti ada germinal center yang isinya sel B, sedangkan interfolikuler itu nanti terutama diisi oleh sel T. Nah, ini adalah struktur dari Peyer's patch. Kita lanjutkan.
Nah, ini bagaimana perkembangan Bayer Patch ini atau plaque Bayer ini? Ya, jadi pada usia 14 sampai 16 minggu di dalam kehamilan, ya usia gestasi 14 sampai 16 minggu, itu terjadi klaster atau pengerompokan sel T dan sel B pada mukosa usus, ya, pada ususnya itu ya. Nah, kemudian pada usia gestasi 19 minggu, pada ketika kehamilan berusia 19 minggu, ya sudah mulai terjadi Bayer Patch, ya. Nah, nanti Bayer Patch ini mulai terlihat secara makroskopik, ya, dengan kasat mata itu pada usia gestasi 24 minggu, ya. Meskipun pada usia 24 minggu ini belum ada germinal center, ya. Nah, nanti pada usia 30 pekan atau 30 minggu itu sudah ada kira-kira 60 Bayer Patch, ya. Nah, perkembangan dari Bayer Patch ini semakin membaik lagi setelah lahir dan terpapar dengan bakteri komensal serta antigen, misalnya antigen makanan, ya. Nah, nanti Bayer Patch itu terbentuk secara sempurna pada usia 15 sampai 25 tahun. Nah, pada usia remaja ini, dewasa muda ini, jumlah Bayer Patch itu kira-kira ada 240, ya. Tidak harus strict seperti ini, ya, bisa kurang bisa lebih, ya, rata-rata segitu. Nah, seiring dengan bertambahnya usia, maka Bayer Patch itu mulai berkurang, ya. Kemudian kita lanjutkan bagaimana respon imun yang terjadi pada Bayer Patch, ya. Yang pertama harus ada antigen yang masuk, patogen yang masuk. Ya, bagaimana cara masuknya? Ya, masuknya lewat sel M yang ada di follicle associated epithel, ya. Jadi lewat FAE. Ya, di FAE itu ada berbagai struktur, ya, salah satunya adalah sel M atau sel microfold. Nah, sel M atau sel microfold itu nanti berfungsi sebagai tempat pintu masuknya patogen atau antigen dari lumen usus ke dalam Bayer Patch, ya. Nah, dengan cara bagaimana? Ya, misalnya dengan cara endositosis gitu, ya. Kemudian setelah masuk lewat microfold, ya, di subepithelial dome itu di SED, maka patogen atau antigen yang masuk itu akan ditangkap oleh HPC, ya, kan ada sel dendritik tuh di sana tadi, ya, ada makrofag dan lain-lain. Nah, setelah diproses maka dia disajikan kepada sel T yang di regio interfolikuler, ya. Nah, sel T yang mengenali antigen, maka sel T-nya akan aktif, ya. Nah, kalau sel T-nya aktif, nanti sel T itu akan mengaktifkan sel B yang ada di germinal center. Nah, itu respon imun terjadinya seperti itu di Bayer Patch. Nah, terus fungsinya apa? Fungsinya ya respon imun terhadap patogen. Ya, nanti kan setelah terbentuk respon imun, ada sel B yang aktif, sel B-nya bisa memproduksi sekretori imunoglobulin A, ya. Nah, IgA-nya ini bisa mencegah penempelan patogen ke dalam kepada lumen usus, kepada dinding usus, ya. Nah, juga terjadi induksi toleransi oral atau makanan yang kita makan itu tidak direspon oleh tubuh kita, ya. Nah, kemudian ini adalah referensi yang saya gunakan, ya, nanti yang tertarik bisa memperdalam lagi, ya. Sekian dulu, terima kasih. Silahkan jangan lupa komen, like, subscribe, dan membagikan video kepada yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.